Ya, sudah. Kalau di show keluar nggak? Ya, oke, sudah. Oke, jadi baik, nama software yang nantinya akan kita develop yaitu Summit Attack. Background kenapa kita membuat aplikasi ini dikarenakan belum adanya aplikasi portal dalam pendakian gunung di Indonesia. Walaupun ada, tapi dia terpisah-pisah antara gunung satu dan gunung yang lain itu berbeda. Dan juga ini meneruskan proyek sebelumnya yang pernah kita bangun di IMK dengan pembaruan serta pergantian nama yang kita pakai saat ini. Anggotanya saya sendiri, lalu Virus Bahrain dan Raihan. Apa itu Summit Attack? Jadi sebelum saya masuk, ini saya akan menjelaskan logo dari aplikasi kita, segitiga, dua segitiga yang melambangkan dua gunung. Kita ambil dari Sindoro Sumbing yang lokasinya berdekatan, tapi kita gunakan style yang lebih modern gitu. Jadi berikut penjelasan tentang aplikasi yang kedepannya akan kita develop. Di Indonesia, naik gunung merupakan tren baru yang banyak diminati kebanyakan orang. Ada banyak organisasi yang bergerak di bidang ini, serta non-organisasi, ya bisa dibilang independen, juga banyak jumlahnya, seperti komunitas kecil, grup kecil, perseorangan secara swadaya. Namun di balik semua itu, terdapat banyak pegiat-pegiat yang minim edukasi tentang hal ini, dikarenakan kegiatan ini juga beresiko jika dilakukan tanpa pengetahuan yang dipersiapkan sebelum melakukan pendakian. Kurang lebih seperti itu. Dan diharapkannya dengan adanya aplikasi ini, 2 poin di atas itu dapat teratasi masalahnya. Rencana pengembangan aplikasi. Di tahap pertama itu desain, kita telah melakukan desain prototype menggunakan platform Figma, dan tahap ini juga akan menghasilkan dokumen yang disebut software requirement. Dokumen inilah yang akan digunakan programmer untuk melakukan aktivitas pembuatan sistem. Yang kedua, tahap coding. Tahap ini merupakan perkembangan dari tahap desain dalam bahasa yang akan dikenal oleh komputer. Programmer akan menerjemahkan desain ke dalam bentuk sistem program yang diminta oleh user. Tahapan inilah yang merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan suatu sistem. Dan yang terakhir, tidak kalah pentingnya, yaitu testing terhadap sistem yang nantinya akan dibuat, dan tentu saja ini dapat dilakukan jikalau sistem telah siap digunakan. Ya, bisa juga dikatakan sebagai tahap final dalam pembuatan sebuah sistem. Mungkin ini alur kerja aplikasi dari Summit Attack. Kurang lebih seperti ini. Ya, kita login dulu atau mendaftar akun jikalau belum memiliki akun. Lalu nantinya akan muncul tampilan menu dan setelahnya order. Jika akan melanjutkan order, otomatis tersinkron ke ringkasan pemesanan, rincian pembayaran, metode pembayaran, bukti, dan ketika sudah terbayarkan, bukti tersebut dapat dilakukan untuk syarat pendakian. Ini highlight
highlight prototype aplikasi Summit Attack. Ini hanya saya perlihatkan sekilas, yang nantinya akan saya perlihatkan prototipenya juga. Mohon maaf, ini apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Ini prototipe yang telah kita rancang sebelumnya, kurang lebih seperti ini. Ada beberapa yang belum difinalisasi. Oke, itu mungkin bisa dijelaskan, Mas, itu login nanti mendaftar apa itu untuk bisa keuntungannya untuk login apa? Ya. Jadi sebelum memulai, sebelum menggunakan aplikasi ini diharuskan untuk login. Jika belum memiliki akunnya, dapat melakukan pendaftaran atau sign up dengan mengisikan identitas dan nomor HP dan data-data yang diperlukan lainnya. Jika sudah, nanti akan login. Ya, kenapa kita gunakan autorisasi login? Dikarenakan ini kan merupakan kegiatan yang beresiko. Jadinya untuk meminimalisirkan adanya pendaki-pendaki di bawah umur, dan jikapun memang ada pendaki di bawah umur, diharuskan melampirkan dokumen-dokumen tambahan seperti surat izin orang tua, yang memang ini di kenyataan aslinya jika kita simaksi via Basecamp juga seperti itu, Pak. Jadi kita tidak menghilangkan metode yang ada, lantas kita memasukkan metode yang ada ke aplikasi kita ini. Jadi ini jika sudah login, kita masuk ke user interface awal, yang dimana ini nantinya akan muncul list-list gunung-gunung yang bisa didaki oleh para pendaki. Jadi jika misalkan ini kita ingin ke Gunung Slamet, jadi mendaftarnya hanya dengan sekali klik daftar, lalu memasukkan ini tanggal yang dipilih untuk dilaksanakannya agenda pendakian itu. Lalu setelahnya klik simaksi, dan nantinya jikalau sudah simaksi, tiketnya akan diberikan kepada pendaki dan nanti tidak perlu lagi membayar di Basecamp, tinggal menunjukkan tiket yang telah dibayar sebelumnya. Jadi konsep-konsep seperti Traveloka ataupun platform-platform jual beli tiket yang lainnya. Tapi di sini produk yang kita ambil adalah pendakian gunung, gitu Pak. Kemudahan profit yang didapat ketika menggunakan aplikasi ini. Dan juga untuk ini Pak, kan kalau misalkan pendakian itu ada kuota batas maksimal orang yang boleh mendaki. Jadi dengan aplikasi ini juga meminimalisirkannya tidak kebagian tiket. Jadi kita bisa pesan jauh-jauh hari tanpa harus datang ke Basecamp-nya langsung, begitu Pak. Nah, itu pembayarannya lewat apa kira-kira? Pembayarannya itu kita pakai
e-money seperti GoPay, Ya, ya seperti GoPay, OVO, link aja ya, untuk kemudahan juga Pak. Jadi kan misalkan orang tidak memiliki ATM, tetap bisa menggunakan aplikasi ini. oke. Berarti nanti itu basecampnya kan masing-masing gunung sendiri-sendiri ya. Ya, Jadi dia mengumpulkan beberapa basecamp itu ya aplikasi ya ini nanti. Basecamp yang ini, yang sudah Terdaftar itu ya. mitra ya, yang mitra dan terdaftar di aplikasi kita. Oh ya, oke. Nanti kira-kira itu aplikasinya dapat berapa persen? Bagaimana Pak? Enggak, aplikasinya kan dapatnya ya ini untuk anu aja ya. Misalnya aplikasinya nanti dapat kira-kira Oh, kira-kira keuntungannya dari mana ini kira-kira? paling Dari persentase pendaftar atau mungkin itu dari pendaftar sih Pak. Kita nanti ngambil berapa persen ya, mungkin sekitar 10-20% kan, begitu. oke. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi misalnya Anda buat aplikasi tapi bertujuannya kan nanti untuk kelangsungan aplikasi kan juga harus ada pendanaan misalnya. Itu Iya Pak. bisa jadi itu tadi ya, itu yang lain juga Mas. Untuk yang lain juga bisa lewat itu tadi transaksi atau bisa juga iklan atau apa nanti. Bisa tergantung aplikasinya mau seperti apa. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain atau menambahkan mungkin dari kelompoknya ya. Kelompoknya berapa? 3 orang ya? Iya 3 orang Pak. Nah, nanti perlu dipertegas lagi pembagian tugas gitu ya. Nanti di akhir saya ketika evaluasi atau monitoring itu ya, ketika nanti presentasi akan saya tanyakan masing-masing tugasnya itu, pembagian tugasnya. Untuk yang kelompok yang lain juga ya. Tidak hanya Mas ini saja, kelompok ini saja, tapi bagi yang lain juga perlu diperhatikan nanti pembagian tugasnya. Oke. Ada lagi mungkin yang mau Ya, dipresentasikan? mungkin itu saja Pak untuk sejauh ini. Oke. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya, sudah sampai ini, desain-desainnya sudah lengkap. Mungkin yang lain juga bisa lebih bagus atau meniru gitu ya. Atau mungkin ada yang sudah siap lagi? Silakan. Mungkin ditutup dulu Mas ya. Oh ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jikalau ada kesalahan dalam bertutur kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, silakan yang sudah siap siapa? Yang raise hand itu ya. Yang tunjuk tangan tadi siapa? Kok hilang? Iya Pak. Ya. Ya, silakan. Halo, cek. Ya, sudah masuk suaranya. Ya, Pak. Ini kami dari kelompok Kozi NTB, yaitu anggota Hestian, saya sendiri Panjat Mojo, Adil Akbar, dan Nindi Anggraini. Ada presentasinya enggak? Bisa Ada, ditampilkan? Ya. Cuman kemarin kita belum sempat buat ini apa-apa. Slide PPT, ya PowerPoint. Nggak apa-apa, PDF juga nggak apa-apa. Oke, Pak. Ya, seadanya apa Bentar ya? Ya, Pak.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok Cozy NTB ingin mempresentasikan aplikasi atau website yang nanti kita akan buat. Ya, bentar. Ini sedang dipresentasikan. Oke. Oh, gini. Nah. Untuk aplikasi kita sendiri, kami menciptakan aplikasi ini untuk memberitahu user tempat-tempat wisata yang ada di Provinsi NTB. Jadi nanti aplikasi yang akan digunakan ketika seseorang atau keluarga atau perkelompokan yang mau liburan ke NTB sendiri bisa melihat aplikasi ini. Nah, ini sendiri dari sebelumnya kita mohon maaf juga ya teman-teman atau Bapak, kita masih belum memaksimalkan UI kita dan masih perancangan sih sebenarnya. Walaupun ada beberapa yang sudah ada ide-idenya yang masuk nanti. Dia mau jelasin lagi nggak? Ya. Oke. Nah, kemudian, ini bagian-bagian dari nanti ketika masuki website atau aplikasi kita bisa dilihat seperti ini. Mungkin ada teman kami yang mau menjelaskan, silahkan untuk dari teman kelompok. Saya masuk untuk menjelaskan beberapa tampilan ini. Yang pertama mungkin dari desainnya sendiri, mohon maaf sebelumnya kalau belum bagus karena ada beberapa kendala juga. Dan ini mungkin dirancang kayak seperti lebih minimalis dan efisien untuk memudahkan pengguna itu menggunakan aplikasi ini. Jadi lebih mudah. Jadi kayak wisata, hotel, kafe sini bisa memilih. Lalu ada beberapa info terkait pariwisata di NTB, dan pengguna juga bisa mencari apa yang ingin dia kunjungi di aplikasi tersebut. Dan ini kita buat seperti kayak Traveloka untuk memudahkan user atau wisatawan mencari hotel di beberapa tempat wisata. Dan itu isinya ya beberapa informasi dan mengenai kafe dan restoran, ada ini daftar harganya, semacam itu. Jadi kita belum membuat lebih dalam lagi karena mungkin ada kendala magang, Pak, mohon maaf. Tapi nanti dibuat lebih ini lagi, bagus lagi. Ya, mungkin temannya ada yang menambahkan atau yang masukan-masukan mungkin? Mungkin ada dari Fadil, mungkin mau ada penjelasan lagi atau tidak? Bagaimana Danur? Oh,
Mungkin itu ya Pak, tadi gambaran umum mengenai aplikasi yang kita akan bangun. Ya mungkin masih ada kekurangan atau mau masukan dari Bapak atau teman-teman, boleh silakan. Ya, mungkin temannya atau ada yang menambahkan. Ini pakai login nggak? Kira-kira rancangannya? Ya, pakai login. Nah, mungkin perlu dijelaskan juga ya, apa keuntungan ketika saya jadi anggota atau register itu kan, apa yang didapat gitu ya. Daripada misalnya saya tidak harus login, apa bedanya itu kan mestinya. Ya, baik Pak, saya ingin menjelaskan terkait dengan Bapak tadi. Jadi kalau seandainya user itu tidak login, maka user itu tidak dapat menggunakan aplikasi, Pak. Nah, kan aplikasi ini kan digabung jadi satu tuh. Ada yang wisata, ada yang untuk penginapan dan untuk istilahnya nongkrong lah gitu. Nah, di situ kami rangkul dari satu semua. Kami hanya memberikan informasi di sini, Pak. Nah, hotel mana yang terdekat dari tempatnya, wisata apa yang terdekat dari tempatnya, mungkin begitu, Pak. Tapi bisa pesan nggak gitu? Atau hanya melihat ya? Mungkin nanti kami alihkan ke web kayak Traveloka gitu Pak, untuk mau memesan gitu. Oh, jadi ya kayak portalnya gitu ya. Terus nanti dia mengakses ke beberapa yang lain gitu. Iya Pak, seperti itu Pak. Kami di sini hanya menampilkan informasi-informasi saja Pak. Oke. Ada yang lain mungkin tambahan atau masukan? Atau mungkin yang ada yang membuat hampir sama gitu kan, jadi bisa bertukar pikiran gitu ya. Ya, teman-teman ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan? Silakan. Oke. Ya, nanti mungkin bisa dilanjutkan ya, diperbaiki, mungkin diperjelas itu tadi proses bisnisnya, maksudnya alurnya mau seperti apa, kemudian prototipenya juga dilengkapi gitu ya. Baik Pak. Ya, sebenarnya sudah bagus, nanti tinggal dilanjut saja. Ya Pak, terima kasih. Ya Pak, terima kasih Ya. Pak. Ya, mungkin ya Pak. Ya, saya penutup nih Pak. Ya, silakan. Ya, mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan ada masukan, boleh nanti langsung menghubungin kelompok kami. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjay. Selanjutnya siapa? Bisa tunjuk tangan langsung at raise hand. Saya Pak. Ya, silakan. Siapa dulu nih? Bulan dulu apa siapa tadi? Oke, silakan. Ya, langsung presentasi ya. Oke. Kelihatan Pak? Halo teman-teman, kelihatan? Ya, sebelumnya kami dari kelompok Kultim ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait aplikasi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Pada kemarin setelah UTS ya, kami dari kelompok ini, saya sendiri Holland Rahmatullah, sama teman-teman saya Ajeng Kurnia dan Aisyah Fosnia Putri. Langsung yang pertama, ya, aplikasi yang kami bangun itu soal Topcoin. Logonya bisa dilihat di sini berupa koin ataupun uang yang biasa kita gunakan sekarang bisa ditukarkan dalam bentuk digital, di mana
uang digital ini nanti bisa digunakan berbentuk uang digital nanti bisa digunakan untuk streamer ataupun untuk membeli voucher-voucher game. Itu konsep dasarnya dari kami membangun suatu aplikasi ini. Dinamakan TK berarti artinya top dari koin-koin yang kami kasih namanya top coin. Terus latar belakangnya bisa teman-teman baca sendiri. Dari ini aplikasi ini kami membuat sasaran pengguna yang kami sasar yaitu gamers, kemudian streamer dan masyarakat umum, artinya siapa yang menggunakan atau membutuhkan koin digital ataupun para gamers yang membutuhkan top up dalam permainan game-gamenya. Keuntungannya itu memudahkan para gamer itu sendiri, kemudian menyediakan koin-koin yang dibutuhkan oleh streamer. Kemudian kan aplikasi ini juga memungkinkan streamer dan gamer untuk menyimpan saldo yang digunakan untuk kembali ke voucher gamenya. Terus kenapa aplikasi ini kami buat? Yang paling utama itu banyak orang yang sudah menggunakan mobile, yang kedua device mobile mudah untuk dibawa kemana-mana, terus lebih nyaman menggunakan mobile dan memberikan user experience yang berbeda. Kemudian aplikasi mobile yang dapat melibatkan pelanggan lebih sering mendorong pelanggan untuk membeli produk atau lainnya yang ditawarkan. Dalam artian ini aplikasi mobile lebih mudah daripada kita pergi ke voucher ataupun pergi ke dalam konter-konter pulsa ataupun konter-konter game yang beredar, karena hari ini semua sudah dalam genggaman. Itu berikut latar belakangnya. Kemudian tahapan pengembangan yang harus kita lakukan nanti. Pertama itu melakukan dalam sisi admin. Admin nanti mampu untuk mengedit, menghapus dan mengupdate produk yang dijual, produk-produk koin nanti yang dipasarkan, ataupun produk-produk diamond yang dijual. Kemudian pada sisi user dapat melakukan login, memilih produk yang dibutuhkan, dapat melakukan check out ataupun melihat dan melakukan pembayaran menggunakan sesuai kebutuhan yang mereka inginkan dari metode pembayaran yang kami tawarkan. Terus kemudian nanti saya akan menampilkan prototyping-nya, terus melakukan evaluasi prototyping. Tahapan yang selanjutnya sebelum melakukan deploy aplikasi. Pada saat ini juga kami sedang melakukan evaluasi prototyping dan akan melakukan prototyping kembali. Terus membangun aplikasi sistem, menguji sistem, kemudian menggunakan sistem dan menerjunkan sistem itu sendiri. Terus alur kerjanya bisa kita lihat di sini. Mungkin mohon maaf dalam diagram use case ataupun ininya masih dalam berbentuk kata agar lebih memudahkan. Pertama itu bisa teman-teman lihat di sini yang dilakukan oleh user maupun admin. Berikut alur kerjanya, yang paling utama itu menginstal, kemudian melakukan proses pendaftaran, kemudian melakukan mencari barang-barang ataupun produk yang ingin dibelinya, kemudian melakukan check out dan melakukan pembayaran dan saldo ataupun koin yang dibutuhkan ataupun yang dipilih masuk ke dalam akun-akun yang mereka telah daftarkan. Itu singkatnya alur kerja aplikasinya. Kemudian teknologi yang akan digunakan pada aplikasi ini nanti berupa database dari sisi adminnya, terus notifikasi maupun notifikasi promo maupun notifikasi hasil pembelian. Terus yang digunakan nanti hybrid, aplikasi yang dibangun dari pilihan kemarin soal aplikasi Flutter tersebut. Ini dari sisi user interface yang kami bangun. Tampilan loginnya bisa teman-teman lihat, dan tampilan sisi registernya. Kemudian halaman utama di sini kita bisa melihat macam-macam top up yang ingin dilakukan, berupa ada yang populer ataupun ada yang ingin dicari, misalnya live streaming ataupun games dan voucher-voucher lainnya. Nanti dia melakukan verifikasi akun ketika setelah menekan tombol beberapa ikon-ikon ataupun button di sini. Kemudian melakukan verifikasi akunnya, apakah akun yang menuju akun yang akun ditujunya setelah membeli. Kemudian nominal top up nanti bisa dilihat ada berapa diamond dan harga-harganya di sini. Terus melakukan pembayaran. Kemudian rancangan setelah selesai dan membayar akan diberikan notifikasi selesai dan diamond akan masuk. Mungkin itu hasil
diskusi kami secara singkat soal rancangan aplikasi yang ingin kami bangun ke depannya. Dari sisi ininya, user interface-nya udah kami rancang sebenarnya, cuman hanya ada beberapa bug dan ininya kami masih mempelajari. Belum bisa kami klik dan melakukan secara langsung ya, masih ada beberapa yang belum terselesaikan. Ini sisi login dan register, kemudian seperti tadi yang ada di PPT sebenarnya. Mungkin ada teman-teman yang lain dan ingin menambahkan. Kalau tidak ada, monggo saya serahkan lagi. Itu Pak, dari presentasi dari kelompok kami. Oke. Ada yang mau menambahkan atau menanyakan mungkin atau masukan-masukan? Ya, itu bedanya dengan misalnya datang ke counter untuk top up itu apa kira-kira keuntungannya ketika menggunakan aplikasi ini? Keuntungannya mudah didapatkan, terus langsung melihat harganya tanpa perlu mengantri dan segala macamnya Pak. Biasanya di counter juga perlu mengantri, terus langsung masuk, dan nanti mungkin kami akan mengembangkan notifikasi soal ada keluhan dan segala macamnya. Itu beberapa kelebihannya sih Pak. Terus kalau pembayarannya kira-kira gimana itu untuk Pembayaran ke aplikasinya atau pembayaran dari orang membelinya Pak? membelinya? Belinya nanti melakukan pembayaran ini Pak, ada ya e-money juga yang sekarang berkembang. Itu masuk ke aplikasinya dulu apa langsung ke sananya itu kan perlu dipikirkan juga. Ya ada masuk ini, jadi pembayarannya kan mereka memilih kayak misalnya mereka melakukan GoPay dan mereka sudah mempunyai saldo GoPay-nya dulu. Kalau langsung nanti tengok peraturan dari ini ya Pak, macam-macam di sininya, macam-macam dari e-money ini peraturannya itu belum kami pelajari juga. Apakah bisa langsung masuk atau nyangkut di apanya dulu, e-money-nya dulu. Nah, terus itu ngambil keuntungannya dari mana kira-kira? Keuntungannya dari harga penjualan sebenarnya sudah untung sih Pak, karena kami pelajari kemarin dan diskusikan sama teman-teman bahwa yang di counter-counter itu sebenarnya banyak relatif menjualnya lebih mahal daripada langsung dari tokonya gitu, toko game-nya. Ini kan semacam resellernya gitu juga Pak. Nah, sebenarnya itu sudah untung. Nanti aplikasinya mungkin ada berupa tampilan-tampilan ataupun iklan lagi Pak, mungkin gitu. Ya itu berarti kan seperti menggantikan counter ya gitu ya. Iya Pak. Aplikasi ini seperti menggantikan counter gitu ya. Iya. Jadi menjualnya dengan harga seperti harga counter gitu ya. Ya. Kan lebih nggak banyak tangan dan lebih murah dan mudah dijangkau sama pengguna Pak. Cuma nanti ada login juga ya sebenarnya untuk itu ya, privasi sama pembatasan umur mungkin ya. Ya. Apalagi kemarin Pak, pembatasan umur terhadap. Jangan sampai kayak itu ya, yang di Indomaret beli 800.000. Iya Pak. Ya itu mungkin untuk privasi biasanya pakai login, itu verifikasi, autentifikasi. Biar tidak sembarang bisa mengakses. Oke, ada lagi mungkin? Sama loginnya juga masukkan ke nanti mau ke Facebook, sebenarnya pakai Facebook di sininya cuman nggak kelihatan. Sebenarnya ada nih Pak, cuman ngebug di sininya. Ada login dengan Facebook ataupun email agar nanti jika ada promo-promo langsung mengirimkan itu ke ini ya, ke emailnya langsung. Oke, ada lagi? Ya. Kalau nggak ada, mungkin bisa ditutup. Terima kasih, mungkin itu sekedar presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nanti bisa dilanjutkan ya, bisa diselesaikan.
Siapa selanjutnya? Saya, Pak. Ya, siapa? Ya, silakan. Siapa dulu itu? Umi apa Tia? Umi. Oh ya, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok X-Trip ingin mempresentasikan hasil rancangan aplikasi kami. Lanjut, Mi. Yang pertama akan dijelaskan oleh Umi Febrianti Lulang. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini nama aplikasi kita yaitu X-Trip. Jadi di sini ada logonya, bisa lihat sendiri. Terus nextnya latar belakang, ada tujuan membuat aplikasi. Jadi aplikasi ini untuk mempermudah para pendaki, pencinta alam, dan masyarakat umum yang masih pemula dapat mencari barang yang dibutuhkan secara lengkap. Alasan dalam bentuk aplikasi mobile ini juga agar membuat efisien dan mempermudah pengguna untuk mengakses. Sasaran penggunanya itu untuk pendaki, pencinta alam, dan masyarakat umum. Rencana pengembangan aplikasi, ada tahapan pengembangan. Yang pertama, mendapatkan ide atau masalah yang dihadapi saat ini. Terus menidentifikasi kebutuhan, meletakkan alur dan fitur aplikasi, membuat desain aplikasi, melakukan analisis terhadap aplikasi, dan memperbaiki kekurangan yang ada pada aplikasi. Alur kerja aplikasinya untuk khusus di Jogja ada user registrasi, user login, user mencari barang, yang mana diinginkan lalu ada button beli dan ada button sewa, terus ada button beli juga, sama ada button check out di situ, terus ada button sewa juga. Terus lanjut ada rencana pengembang aplikasi. Di sini ada 2 teknologi yang digunakan, terus yang digunakan untuk pengembangan. Kalau teknologi yang digunakan ada database, yang di dalam ada SKILIOC dan XAMPP, terus ada Maps, sedangkan yang toolsnya itu ada native, di dalam itu ada Visual Studio dan Android Studio. Saya serahkan kepada Rinda. Baiklah, akan dilanjut oleh rekan saya yaitu Latania Fisabilah. Ya, yang selanjutnya itu tampilan desainnya. Yang pertama itu ada tampilan register, yaitu awalannya pertamanya itu kita mendaftar dulu, lalu selanjutnya lalu jika sudah register kita masuk ke login-nya. Ini merupakan tampilan kedua. Setelah itu masuk ke aplikasinya. Lanjut. Ini tampilannya itu ada untuk membeli barang dan menyewa alat yang kita gunakan. Lanjut. Terus di sini ada profilnya, yaitu ada history, di mana history ini terdapat rincian belanja. Lalu ada chat, ini chat kita dari user. Ini ada about, yaitu tentang, ini merupakan tampilan ke-6 untuk pemberitahuan tentang aplikasinya. Itu apa, versi berapa, ada nomornya juga, kontak. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada Arinda. Ya, untuk teman-teman itu adalah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan atau saran, kalian bisa ajukan.
Atau untuk Pak Arif, jika ada saran untuk aplikasi kami? Ya, mungkin yang dari teman-teman ada yang masukan tambahan atau? Oke, ini jadinya aplikasinya membantu perjalanan atau pendaftaran di lokasinya? Untuk menyediakan alat-alat pendakian, Pak. Jadi pembelian atau penyewaan itu ya? Iya, pembelian atau penyewaan barang untuk mendaki. Jadi nanti yang menyediakan siapa itu Yang menyediakan nanti toko-toko yang menjual secara offline untuk bergabung ke aplikasi kami, Pak. Oh, berarti ada penjual, ada yang penyedia, ada yang pemesan itu ya? Iya. Ya, nanti mungkin perlu diperjelas juga nanti yang untuk mau dibuat yang untuk pemesan saja atau seperti apa gitu. Baik, Pak. Karena kalau penyedia berarti kan menunya beda ya. Iya. Karena dia harus mengisi item-itemnya, berapa jumlahnya itu. Atau seperti apa? Nanti bisa bayar juga atau hanya pesan pembayarannya di sana atau seperti apa? Kira-kira. Nanti bisa pesan dan langsung bayar lewat transfer atau secara online bisa kok, Pak, untuk pembayarannya. Tidak perlu secara langsung gitu. Oke. Tapi pengambilan barangnya secara langsung ya mungkin di-download ya. Pengambilannya bisa nanti bisa COD atau dikirim atau bisa datang langsung ke tempatnya, Pak. Ya. Oke. Ya mungkin nanti bisa digandengkan atau dengan yang tadi kan ada yang aplikasi untuk pendakian gunung gitu ya. Iya, Pak. Atau seperti apa mungkin bisa diiklankan gitu ya. Si ini mengiklankan aplikasi ini atau mungkin dijadikan satu aplikasi gitu ya. Nah, mungkin kalau yang lain ada yang namanya sekarang istilahnya kayak aplikasi super application. Contohnya kayak Gojek itu kan super application ya, ada GoFood, ada GoRide, ada Go apa. Nah itu banyak aplikasi kan dijadikan satu. Yang di beberapa aplikasi sekarang trennya kan seperti itu ya. Ini untuk pengetahuan aja, jadi beberapa modelnya seperti itu, satu grup gitu ya. Nah itu jadikan nama istilahnya dan menyebutnya super aplikasi. Karena dalam aplikasi ada aplikasi-aplikasi yang lain. Oke, nanti bisa diperinci lagi ya rancangannya, kemudian nanti bisa diselesaikan. Saya kira itu ya. Ada lagi yang ditambahkan atau mungkin sudah cukup bisa ditutup? Baik, terima kasih untuk Pak Arif dan Kak. Suaranya putus ya? Kami tutup untuk presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu lagi aja ya. Sudah 4:30 mungkin. Saya, Pak. Saya, Pak. Siapa? Saya. Ya. 1, 2, atau 3 ini? Siapa dulu ini? Coba siapa tadi? Saya, Pak. Siapa itu? Tia. Oh ya, oke. Silakan. Mohon maaf, apakah sudah masuk, Pak?
Ya, sudah tampil. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Baby Heart yang beranggotakan Rosa Wiananda, saya sendiri Tia Susanti, Ahmad Ali Yusli Putra, dan Sofia Salamah. Di sini kami membuat aplikasi yang berjudul Baby Heart. Jadi Agak sasaran besar, Mbak. Kalau Tulisannya misalnya- bisa nggak iya, Pak. di zoom berapa itu? Sudah, Pak. Ya, oke. Jadi sasaran pengguna aplikasi ini adalah masyarakat umum, terutama ibu hamil dan ibu menyusui yang mengikuti kegiatan posyandu. Sehingga masyarakat dapat memantau perkembangan anak seperti data bayi, riwayat perkembangan berupa berat badan dan tinggi bayi, dan informasi imunisasi wajib pada posyandu dari sebuah perangkat smartphone. Tidak hanya melihat perkembangan anak yang diinputkan oleh petugas posyandu, aplikasi ini juga mampu menjadi pengingat jadwal pelayanan posyandu yang akan datang. Untuk memudahkan dalam pencatatan perkembangan kegiatan posyandu para balita, sehingga aplikasi ini dapat sebagai pengganti catatan buku manual. Jadi, aplikasi kita ini kayak ini, Pak, membantu menjadi pengganti catatan buku manual, Pak, buat kegiatan ibu-ibu yang melakukan kegiatan posyandu. Kan biasanya kegiatan posyandu itu masih tercatat dalam buku manual. Jadi kelompok kami ini membuat aplikasi buat memudahkan para ibu-ibu, biar kadang kan ada yang tidak lupa membawa buku posyandu. Jadi kalau di dalam bentuk aplikasi dapat membantu gitu, Pak, sehingga tidak ada yang data yang kelupaan buat kegiatan selanjutnya tuh perkembangannya bagaimana gitu. Terus untuk rencana pengembangan aplikasinya, tahap pengembangannya kami menggunakan metode Agile Development karena sangat membantu dalam penyelesaian produk aplikasi secara tepat waktu dari suatu tahap operasional perangkat lunak, yaitu pada bagian analisa dan desain. Untuk alur kerja aplikasinya, kita udah menggambarkan dalam bentuk use case diagram. Jadi gambarannya seperti ini. Di sini ada admin yang merupakan pihak atau bagian yang menjadi administrator aplikasi yang dibuat. Bagian ini mempunyai tanggung jawab untuk mengelola keseluruhan data yang ada. Data-data tersebut meliputi data ibu hamil, data bayi, dan membuat laporan. Kemudian untuk usernya dapat melihat jadwal kegiatan posyandu dan melihat informasi. Dan di sini kami juga sudah menggambarkan activity diagramnya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditambahin, kira-kira apakah ada dari gambaran use case diagram dari kelompok kita yang kurang atau gimana? Dan untuk gambaran desain UI-nya kita udah buat. Di sini ada halaman login. Setelah itu halaman lupa password, halaman registrasi, halaman home, halaman daftar. Di sini ada daftar balita sama daftar ibu hamil, kita pisahin. Halaman daftar balita, halaman daftar ibu hamil. Halaman kegiatannya itu ada jadwal posyandu sama imunisasi anak. Dan kita juga bikin halaman jadwal posyandunya. Halaman imunisasinya anak. Halaman data posyandu. Serta beberapa menu seperti laporan, informasi, pengaturan,
bantuan sama logout. Menu laporannya seperti ini. Dan di sini ada menu informasi yang berisikan seperti aplikasi ini merupakan kayak penjelasan dari aplikasi ini tuh untuk apa gitu. Setelah itu ada menu pengaturan untuk ubah password sama menu bantuannya dalam via chat. Setelah itu yang terakhir menu logout. Mungkin itu saja Pak presentasi dari kelompok kami. Ya, mungkin ada yang menambahkan atau menanyakan? Ya, ini Anda dapat, kelompok Anda kira-kira dapat kebutuhan ini dari mana? Observasi atau gimana? Iya Pak, saya observasi di tempat nenek saya sendiri karena di sana tuh tempat buat kegiatan posyandu ibu-ibu. Jadi saya bisa melihat langsung gimana kegiatannya. Terus dari situ saya bisa menemukan kayak keluhan dari ibu-ibu tuh kadang ada yang kelupaan membawa buku manualnya, ada yang hilang, terselip di mana. Jadi mungkin saya kemarin mengusulkan dari kelompok saya, gimana kalau kita buat aplikasi yang berbentuk kita buat aplikasinya biar memudahkan para ibu-ibu juga. Oke, ya mungkin dari sisi kegunaan udah jelas ya yang menggunakan siapa. Nah mungkin nanti tinggal kemudahan menggunakannya itu ya. Iya Pak. Karena kan penggunanya kan ibu-ibu kan. Iya. Terus itu kok ada anunya nggak? Kalau Anda sudah observasi ada itu loh, KMS nggak? Ada Pak, di kemarin udah lihat bukunya. Tapi kita masih bingung cara masukin buat nanti gambarin di itu Pak. Di desain UI-nya kemarin itu. Ya, udah memang buat agak juga susah. kemarin. Iya. Agak susah itu. Paling bisanya nge-track aja, misalnya masukkan ketika posyandu itu masukin beratnya berapa gitu aja. Iya Pak, cuman nanti, bisanya kita begitu. Cuma untuk nampilin grafiknya kan nanti ya, itu Iya Pak, benar. susah memang. Ya oke, menarik. Nanti siapa tahu bisa dikembangkan, bisa dipakai oleh ibu-ibu. Baik Pak, siap. Bapak-bapak juga, tapi nggak bisa ya Pak. Jadi targetnya memang ibu-ibu posyandu. Iya Pak. Oke, ada yang lain mungkin tambahan? Oke, kalau nggak ada mungkin bisa ditutup. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi atau ini jam berapa? Atau kita cukupkan dulu ya. Mungkin minggu depan bisa kita lanjutkan. Kalau misalnya mau buat presentasinya dalam bentuk video, lebih bagus lagi ya, Anda buat di YouTube misalnya, terus bisa di-share gitu. Oke, mungkin sebelum saya tutup ada beberapa catatan saya jelaskan beberapa perkembangan dan teorinya. Kemudian untuk kerja kelompok ini memang harus saling bekerja sama ini. Tidak hanya salah satu saja yang bekerja. Jangan sampai seperti gambar ini ya. Kelihatan ya gambarnya ya? Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Maksudnya apa ini ya? Ada yang bagian kerja, ada yang bagian kelompok. Gitu. Saya kira Anda nanti bisa dibagi pekerjaannya. Tidak hanya ada yang kerja, ada yang berkelompok. Oke, untuk tambahannya ini kita nah, kelihatan ya? Kelihatan juga?
Terlihat, Pak. presentasinya. Kelihatan. Ada 3 lingkaran itu ya. Ya kira-kira gambaran umumnya seperti ini. Jadi untuk membuat suatu mobile aplikasi yang bisa digunakan itu, yang siap digunakan itu ada 3 unsur, yaitu UI UX-nya atau user interface sama user experience. Ini bisa Anda kita mengambil mata kuliah ini ya, perangkat PAP ya, perancangan antar pengguna, antar muka pengguna. Jadi nanti bisa dilihat perbedaan UI sama UX itu apa. Kenapa ini penting juga, karena kemudahan penggunaan tadi ya. Jadi misalnya semua sudah bagus, tapi penggunaannya agak susah atau tampilannya tidak bisa digunakan dengan baik ya, artinya tampilannya nggak bagus, itu juga mempengaruhi. Tapi yang lebih penting yang pertama yaitu bisnis prosesnya. Bisnis proses itu sebenarnya apa yang mau dipecahkan atau mau aplikasi itu untuk apa, untuk menyelesaikan apa itu. Terus alurnya seperti apa, itu harus jelas. Misalnya kalau ada pembayaran itu juga hati-hati kan, itu pembayaran atau pemesanan itu kan, kapan itu harus sudah diproses, apakah menunggu transaksi selesai. Nantinya kalau ada komplain seperti apa itu harus jelas. Kemudian ada marketing itu ya seperti tadi bisa dijelaskan, ada yang dipresentasikan gitu ya, seperti apa aplikasinya, dan itu menjual ya. Menjual itu artinya memberi keuntungan. Keuntungan itu bisa uang, bisa juga kemudahan tadi, sehingga orang tertarik untuk menggunakan gitu ya. Kalau bicara aplikasi mobile kan biasanya nanti dipasang di Play Store gitu ya, kalau di Android, kalau App Store, kalau di iPhone. Tentu saja mesti ratingnya harus tinggi ya, atau komentarnya bagus gitu, biar bisa di-download oleh banyak orang. Setelah di-download banyak orang kan bisa jadi ada iklan, bisa jadi ngambil keuntungan dari bagian lain, bisa jadi dari datanya atau seperti apa. Terdengar ya? Kemudian dari sisi teknologi atau development-nya, teknologi dan pengembangan aplikasinya, termasuk buat programnya, teknologinya seperti apa, itu harus diperhatikan juga. Karena ya semuanya sudah bagus, itu tidak bisa diimplementasikan ternyata, atau tidak ada yang bisa, atau orang tidak bisa mendapatkan orang yang bisa membangun sistemnya itu. Ya itu percuma juga. Gitu. Jadi, saya pernah dalam satu ini ya, mentor atau tentang workshop tentang startup. Jadi startup itu biasanya ya ketiga unsur ini yang startup perusahaan itu. Jadi kalau berkelompok ya minimal 3, karena ada yang ahli atau dia kaitannya dengan UI UX atau rancangan sebagainya, atau idenya mungkin bisa juga. Kemudian ada yang bisa menjelaskan, kemudian menuliskan alurnya, orang yang kita ngomong, yang pintar presentasi itu biasanya masuknya ke marketing dan bisnis proses juga. Harus ada juga. Kemudian ada yang orang yang suka programming gitu ya, suka teknologi ya. Jadi mungkin dia agak susah atau tidak begitu suka berbicara di depan banyak orang, tapi dia ahli di depan komputer misalnya. Ya dia masuknya ke, ya nggak apa-apa, dia kamu bagian ini aja, di develop sama teknologinya seperti apa, dia akan lebih suka gitu ya. Nah, jadi kan kerjasama ya, tidak yang programming, yang presentasi, yang bisnis prosesnya menjelaskan gitu ya. Maksudnya dalam kerja realnya, tapi kalau dalam presentasi memang hanya satu orang nggak masalah. Yang penting ya, itu tadi, kalau di dunia nyata kan memang ada beberapa orang gitu ya, tidak hanya beberapa keahlian. Kemudian itu tadi ke dalam pengembangannya, terlepas dari teknologi yang dipakai apa, nanti tergantung pilihannya tadi untuk bisnis prosesnya seperti apa.
Bisnis proses itu bukan berarti harus menghasilkan uang ya. Bisnis proses itu artinya untuk menyelesaikan atau menyelesaikan masalah tertentu atau urusan tertentu. Maka namanya bisnis kalau di Inggris kan, kalau di kita bisnis bukan hanya sekedar uang saja, tapi juga urusan yang lain. Pemerintahan itu juga bisnis. Kemudian sedikit lagi yaitu tentang trennya. Nah, trennya itu kalau mobile nanti, walaupun nanti akan terus berkembang ya, paling enggak itu beberapa poin itu yaitu IoT. Jadi smartphone itu dijadikan alat yang bisa dihubungkan dengan IoT. IoT itu bisa sensor-sensor itu ya. Kita bisa mengecek atau memonitor sensor-sensor itu lewat HP. Seperti misalnya di pertanian itu ada smart farming. Jadi ada pengatur suhu, pengatur air, pengatur kelembapan yang dia IoT, itu bisa connect ke internet. Nah, petaninya tinggal ngecek pakai HP-nya tadi. Oh ini di sini sudah, oh airnya sudah cukup, ini pengairannya dan seterusnya. Atau di bentuk-bentuk yang lain, transportasi bisa juga. Dengar ya? Halo? Ya, Pak. Baik, Benar, Pak. Pak. Ya, Pak. Benar, Pak. Oke. Selanjutnya, wearable itu alat yang bisa digunakan, dipakai. Dipakai itu maksudnya seperti jam tangan, kemudian mungkin kacamata, mungkin apa yang melekat di badan itu ya, yang bisa ada aplikasinya. Gelang itu ya sekarang apa? Band itu ya, Mi Band. Untuk memantau jantung, memantau ketika kita bersepeda itu sekarang juga banyak digunakan juga. Atau mungkin di aksesoris-aksesoris yang lain. Kemudian AR atau augmented reality, jadi kita bisa menambahkan realitas beda dengan virtual ya. Virtual itu mengubah realitasnya, kita bisa masuk. Kalau ini menambahkan saja. Jadi sebenarnya biasanya sih pakai kamera itu. Jadi lingkungannya sama seperti di kamera, cuma kita menambahkan info-info di tampilan itu juga menjadi tren. Nah, mungkin Anda bisa nanti searching di multimedia, sudah pernah disinggung juga ya, multimedia, teknologi multimedia, AR. Jadi sekarang tren juga, misalnya kita bisa virtual museum atau bisa atau termasuk game itu ya, game apa Pokemon Go apa itu kan juga AR. Jadi di lingkungan yang ada itu bisa ditambahkan realitas tambahan. Nah, kemudian ada yang AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan ya, termasuk di dalamnya ada machine learning dan sebagainya. Artinya aplikasi jadi lebih cerdas, bisa memberi rekomendasi dari atau mendeteksi sesuatu yang kita belum kenal itu, tapi dia sudah punya datanya sehingga bisa dikenali. Contoh pengenalan wajah, pengenalan apa ya, suara dan sebagainya itu kan sudah. Kemudian bisa jadi untuk deteksi trending Twitter dan sebagainya. Atau mungkin kecerdasan yang lain, sehingga memberi nilai plus dari aplikasi itu. Karena kalau mobile kan artinya kita sedikit sekali, sebisa mungkin sedikit sekali berinteraksi kan, menginput dan sebagainya. Makanya digunakan sensor-sensor. Nah, itu yang akan dijadikan dasar untuk diolah di AI atau AI. Seperti ini di Facebook itu datanya sudah banyak sekali, Google lebih banyak lagi data yang terkumpul. Nah, dia bisa mempelajari dari data-data tersebut, sehingga dia bisa mengenali. Bahkan ada yang bisa menirukan wajah, tidak hanya mengenali wajah, tapi bisa mengenerate baru, membuat lukisan baru, atau mungkin mendeteksi sesuatu yang kita tidak tahu, karena mereka sudah punya data yang banyak.
Bahkan nanti bisa misalnya Anda diambil wajahnya, dia bisa tahu. Anda seperti app, face app gitu ya. Anda kalau tua seperti apa, itu kan dia mempelajari itu. Ada kecerdasan buatannya, dia punya data yang banyak. Misalnya data-data dari Facebook, itu kan data-data wajah kan banyak sekali. Nah, trennya mungkin seperti mungkin jadi ide Anda misalnya bisa jadi ditambahkan itu fasilitas-fasilitas yang bisa menjadi tren. Saya kira itu ya tambahannya untuk bisa menambah wawasan juga, siapa tahu menjadikan ide untuk dijadikan aplikasi. Saya kira itu karena sudah jam 5 juga. Untuk presensi ada di Google Classroom ya, silakan diklik itu untuk kehadirannya. Untuk hari ini mungkin cukup sekian ya. Atau mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Oke, kalau nggak ada, kita ketemu minggu depan. Mungkin presentasi lagi juga ya, nanti beberapa kelompok, nanti saya tambahkan beberapa materi tambahan. Di samping itu Anda juga sebisa mungkin mengikuti praktikum dengan baik, segera mempraktekkan, Anda bisa mencoba-coba sendiri, sehingga nantinya bisa digunakan untuk mewujudkan desain Anda itu. Jangan sampai dari beberapa mata kuliah masih prototipe terus ya. Jadi di PAP prototipe, di mobile prototipe nanti. Ya minimal dengan fitur yang dasar dulu ada, nah nggak apa-apa. Tidak harus semua fitur ada, tapi sudah bisa digunakan. Jadi bertahap. Itu ya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Alhamdulillah. Ya, ini saya rekam, nanti rekamannya saya upload di Google Classroom. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.